Bapa di sorga, pagi ini bersama dengan hamba-hambamu, para pertua diaken sektor 3 Rabu, DBKP kilometer 45 Medan. Belajar bersama, menemukan potensi-potensi dalam pelayanan di dalam jemaat. Kami mau dengar firman-Mu, firman-Mu jadi kekuatan yang menolong kami melayani dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kita renungkan Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, Tuhan itu Tuhan yang amat baik. Dan Tuhan punya kabar baik buat manusia. Kabar baik itu sudah dijanjikan sejak perjanjian lama dan pada akhirnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus datang ke dunia secara fisik, secara manusiawi adalah orang Yahudi. Dia mati, bangkit, dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan perkataan lain, hanya oleh Kristus keselamatan itu sudah dilunasi. Dan karena itu berita itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Mengapa berita keselamatan itu diberitakan? Kabar baik itu diberitakan? Karena hanya Injil sajalah yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ulangi, hanya Injil sajalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seorang hamba Tuhan namanya Stanley Jones, dia berkata, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi Injil adalah cara Tuhan untuk mencari manusia. Ada banyak agama, tetapi hanya ada satu Injil. Jadi bagaimana kita mendapatkan kekuatan untuk menopang kita dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan di gereja, dan masyarakat? Ya, Injil itu, kekuatan Allah itu diimpartasikan melalui Injil. Nah, Bapak, Ibu-ibu, Rasul Paulus sendiri sangat dikuasai oleh Injil itu. Ketika dia berjumpa dengan kuasa Kristus di kota Damsyik, seluruh hidupnya dikendalikan oleh Injil. Dia dipanggil sebagai rasul. Dia menganggap dirinya bahkan berutang kepada seluruh dunia. Dalam Roma 1 ayat 14, Rasul Paulus berkata, aku berutang kepada orang-orang terpelajar, orang-orang tidak terpelajar, orang Yahudi, orang Yunani. Dan itulah sebabnya ayat 15 berkata, aku pergi beritakan Injil. Jadi sadari bahwa kita diselamatkan oleh Injil, dan itulah hutang kita. Dan cara membayar hutang itu ialah memberitakan kabar baik itu bagi seluruh dunia. Tuhan memanggil orang datang kepadanya. Dan orang mau datang. Ada juga yang belum mau datang.
problem kita, pertanyaan kita ialah, apakah kita merasa berutang kepada Kristus itu? Apakah kita merasa berutang kepada orang-orang, para sending yang pernah membangun gereja kita, nenek moyang kita, sehingga hari ini kita bisa melihat kekuatan Injil itu berpenetrasi? Ingat bahwa umat Tuhan seluruh dunia terbebas dari utang dosa. Tetapi kita semua berutang untuk bersaksi kepada dunia yang terhilang. Kita berutang kepada Roh Kudus yang memampukan kita mengerti kehendak Allah. Kita berutang kepada orang tua kita. Kita berutang kepada guru-guru kita. Kita berutang kepada guru-guru KKR waktu kita masih kecil. Kita berutang kepada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Allah. Dan karena itu, tidak ada cara yang lebih hebat daripada kita membayar hutang dengan cara memberitakan kabar baik. Saya punya pengalaman pribadi, lulus sekolah tinggi teologi di Ambon, kontributor utamanya seorang janda tua di Belanda memberi beasiswa. Dan itu membuat saya merasa sangat berutang. Dan Rasul Paulus berkata, cara bayar utang ialah beritakan kabar baik, beritakan Injil bagi seluruh dunia. Walaupun seluruh dunia belum dijangkau, tapi siapa saja yang ditemui harus kita beritakan kabar baik. Nah, Bapak Ibu, crossing karakter ini bukan sekedar untuk mengetahui potensi dan titik kritis. Tapi apakah potensi-potensi kita bisa kita gunakan, manfaatkan untuk membuat orang lain juga berjumpa dengan kabar baik itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam menjalani pelayanan sebagai pelayan Tuhan di jemaat. Sebelum kita lakukan crossing, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terus memberitakan kabar baik, karena kami diselamatkan oleh kabar baik dalam Kristus Yesus. Haleluya.